Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Golden Farm dan untuk sedulur tani semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ini cabai gandrung kelut yang sudah memasuki fase generatif atau fase pembuahan, dimana bisa kita lihat bersama pecah cabang V dan muncul bakal buah. Jadi di dalam setiap berbudidaya tentunya tidak semuanya akan bisa mulus, tapi itu harapan kita. Karena seperti yang kita lihat bersama di sini, cabai kami juga ada yang kuning seperti ini atau terkena virus Gemini. Nah, tapi ini mudah-mudahan bisa sembuh karena tunas barunya kok munculnya hijau. Tapi keren. Ada warna di antara suburnya atau hijaunya cabai kami. Sahabat Golden dan sedulur tani semua, tentu di dalam perawatan kita berbudidaya selain hama, tentu gulma yang harus kita perhatikan. Karena ketika lahan budidaya kita itu penuh dengan gulma, itu akan menjadi kompetitor pada tanaman yang kita budidaya, yaitu dia akan menjadi pesaing dalam memperebutkan nutrisi atau pupuk yang kita berikan. Selain menjadi kompetitor dalam memperebutkan nutrisi yang kita berikan, ketika gulma di dalam lahan budidaya kita itu terlalu banyak dan subur, dia akan menjadi sarang hama itu sendiri. Jadi kita juga harus membersihkannya atau mengendalikan. Dan di lahan cabai kami ini, kami mengendalikan gulma menggunakan herbisida, di mana yang kami gunakan yaitu herbisida dengan bahan aktif paraquat-diklorida atau herbisida pembakar. Tapi yang kita spray dengan herbisida paraquat-diklorida yaitu gulma yang terdapat di parit bedengan, tidak dengan yang ada di dalam bedengan, karena sifatnya adalah pembakar. Nanti kalau terkena daun daripada cabai yang kita budidaya, tentu kita sendiri yang akan rugi. Meskipun yang hanya di parit yang kita spray, tapi juga tentu harus banyak yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, ketika kita melakukan penyepraian gulma yang ada di parit bedengan lahan cabai, tentu cuaca harus tenang, artinya tidak ada angin yang kencang. Yang kedua, ketika melakukan penyepraian, gunakan tekanan udara yang kecil sehingga nanti hasil penyempraian itu tidak sampai mengkabut kemana-mana dan mengenai daun cabai kita. Kemudian selanjutnya yaitu sprayer atau ujung sprayer itu usahakan dekat dengan tanah, jangan terlalu tinggi, cukup dekat dengan tanah atau dengan gulma sehingga tidak terjadi percikan. Dan seperti yang kita perhatikan bersama, meskipun gulma yang ada di lahan cabai kami ini dispray dengan herbisida pembakar, tapi seluruh daun cabai kami aman dan tidak terkena herbisida. Intinya seperti itu ya sahabat tani. Ketika melakukan penyepraian di lahan cabai, tentu banyak faktor tadi yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, ketika melakukan penyepraian jangan waktu anginnya itu kencang. Yang kedua, ujung sprayer usahakan
dekat atau mepet dengan gulma atau dengan tanah, sehingga tidak terjadi bias dan tidak mengenai cabai kita. Atau kalau sahabat tani bisa atau mendapatkan herbisida yang selektif untuk tanaman cabai, itu tentu akan lebih bagus lagi, akan lebih baik lagi, yang akan membuat cabai kita itu benar-benar aman. Begitu ya sahabat tani semua, untuk pengendalian gulma pada lahan cabai. Untuk sementara seperti inilah penampakan cabai kami. Kalau dilihat dari postur atau figur tanaman, dulu sangat gede-gede. Itu artinya nutrisi cabai kita tercukupi. Itu ya sahabat tani. Demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan, yaitu tips atau trik atau cara pengendalian gulma di lahan cabai. Meskipun kita menggunakan herbisida pembakar, tapi kalau caranya itu tepat, maka cabai kita aman. Seperti yang kita lihat, tidak ada daun cabai yang terkena herbisida. Semangat terus untuk sahabat petani semua dimanapun kalian berada, dan semoga sehat selalu dan melimpah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani dan tetap semangat bertani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.